lihat Oh, para pendoa-pendoa di rumah doa, di menara doa. Satu hal yang saya lihat bahwa wanita itu adalah perkasa, bahwa wanita itu luar biasa. Karena memang bapaknya yang saya lihat adalah Pak Tommy Sulaiman di tempat ini. Terima kasih Pak Tommy bersama kita. Saya juga bersyukur ada sahabat saya Bu Dwi Almiarsi yang juga bersama dengan saya dan tentu semua teman-teman dari ada Papua RDSB Purnama, ada Catherine, ada dari Medan, Ibu Rizka, ada Leni Gultom, ya, ada Emma, Watimena dan Teti ya, Dokter Lisa juga tadi dan juga Bu dari Bandung nih, Rosi. Tuhan berkati ya, serta yang lainnya. Saya senang bisa bertemu dengan kita. Barusan ada satu jadwal masuk mengundang saya ke Bandung. Nanti Bu Rosi bisa ketemu di Bandung. Ya, saya diminta untuk melayani di Bandung juga. Dan terima kasih Bu Eli. Bu Eli ini orang connecting ya, connecting people ya, Nokia ya. Saya ingat saya bertemu beberapa tahun lalu. Saya eh, eh, kemarin juga berusaha menyempatkan diri bisa hadir di acara Tujuh Gunung yang di Love Industri. Tetapi karena saya baru pelayanan misi ke Sumba, saya baru dari Sumba Tengah, Sumba Timur, sehingga jadwal yang padat saya belum bisa mengikuti eh, sebuah konferensi nasional ya untuk yang Tujuh Gunung yang ada. Dan di sini saya disapa juga ada yang dari eh, Belitung katanya di sini ya. Nah, saya aslinya orang Bangka, saya tinggal di Jakarta. Saya sudah tahu bahwa kalau dengan Belitung itu kakak adik ya, Bangka Belitung ya. Dan satu-satunya di seluruh dunia yang masih mewarisi kata Babel cuma di Indonesia, Bangka Belitung. Berarti Tuhan punya rencana untuk Babel ya. Kita membangun menara doa bukan menara Babel lagi di Belitung. Dan saya percaya bahwa Bangka dan Belitung orang lebih kenal Bangka dibanding Belitung. Belitung itu sebelum eh, terkenal duluan Bangka terkenal. Belitung orang taunya Aho dan orang taunya Laskar Pelangi. Tapi dari dulu orang udah tahu Bangka namanya tua-tua Bangka. Nah, udah tahu ya. Jadi itu Bangka. Saya punya tiga anak. Yang pertama perempuan, yang kedua putri, yang ketiga cewek. Ya, saya ulangi. Jadi anak saya lengkap semuanya. Saya bersyukur dan kenapa saya ke Bali dalam perjalanan ini, puji Tuhan dua anak saya mau quality time, mau bersama ke Bali dengan mobil. Jadi dari Jakarta saya nyetir gantian sama istri dan itulah wanita yang luar biasa istri saya ya, di mana ada banyak ibu-ibu berkata, wah saya nggak bisa nyetir. Nah, kalau saya gantian sama istri nyetirnya, kalau capek kita gantian ya. Dan dia biasanya yang bagian ngerem, saya ngegas kalau saya nyetir. Biasa ibu-ibu ingetin suami jangan kenceng-kenceng ngerem, ngegasnya begitu ya. Nah, puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk melayani rumah doa segala bangsa. Perkenalan diri saya cukup tentu sampai di situ. Nanti kita bisa ditanya jawab perkenalannya ya. Eh, saya masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan tuntunan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya hidup yang dibangun di atas dasar firman Tuhan, sekalipun badai, topan, tantangan, maka rumah rohani kami akan tetap kuat berdiri di atas batu karang. Yang hidup di dalam terang firman Tuhan tidak akan dikuasai kegelapan. Firman Tuhan yang keluar dari Allah akan mengerjakan kehendak Allah dengan sempurna. Dan semua daripada kehendak Tuhan di surga akan terlaksana dengan firman Tuhan yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Urapi hambamu, dan kami siap menerima tuntunan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang siap dengan firman Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Amin. Hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama berjalan dalam tuntunan Tuhan yang berbicara tentang second chance. Ya, second chance ini saya tampilkan dulu slide-nya untuk kita bersama-sama. Mari kita boleh perkatakan di tempat kita masing-masing second chance ya. Satu, dua, tiga. Second chance ya. Apa itu yang dimaksud dengan kesempatan yang kedua? Artinya, saya percaya bahwa Tuhan yang saudara dan saya miliki adalah Tuhan yang suka memberi kesempatan yang kedua. Dia bukan hanya Tuhan dari kesempatan kedua, tetapi dia juga Tuhan dari kesempatan yang ketiga, keempat, dan kesekian. Kalau bukan kesempatan dari para Tuhan, hari ini kita tidak bertemu di Zoom ini.
Saudara, setiap kita punya cerita masing-masing ketika melewati COVID, ketika melewati pandemi. Betul tidak? Ada yang punya cerita bagaimana saya dengar mereka pernah berjuang antara hidup dan mati di ICU. Kenapa hari ini ada? Karena anugerah Tuhan. Kemarin satu sahabat saya umur 70 ya. Nanti tanggal 20 Juli dia merayakan ulang tahun ke-50 dan dia melewati masa COVID dan terakhir beberapa minggu lalu dia divonis mengalami DBD. Jakarta lagi DBD darurat, dia alami demam berdarah dan dalam kondisi yang ada akhirnya dia sembuh. Dokter berkata apa? Pak, pasti Tuhan punya rencana kalau Bapak masih diberi kesempatan. Siapa yang percaya bahwa kalau kita hidup diberi kesempatan itu karena Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana untuk kita. Nah, apa yang dimaksud second chance? Saya ambil dari firman Tuhan yang dimana di kisah Yunus pasal 1 ayat 12. Yuk mari kita baca, perkatakan ya, tidak usah buka mic, perkatakan di tempat kita masing-masing. Sahutnya kepada mereka. Sahut siapa? Jawab Yunus. Sahut Yunus kepada mereka. Mereka siapa? Yang ada di dalam kapal saat itu. Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kita tahu kisah Yunus adalah kisah pelarian diri dari panggilan Tuhan. Yunus adalah nabi Tuhan. Nabi itu perhatikan arahnya dari atas ke bawah. Dia penyambung lidah Allah. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan ngomong, dia sampaikan. Dari atas, dia sampaikan ke bawah, kepada umat. Kalau imam, apa yang disampaikan umat, permohonan doa dari umat, dia naikkan ke atas. Jadi perhatikan bedanya imam dan nabi. Imam arahnya dari bawah ke atas, menaikkan permohonan kepada di atas. Kalau nabi, apa yang disampaikan di atas diturunkan ke bawah. Nah, seorang nabi Allah prinsipnya adalah apa yang Tuhan katakan dia katakan. Apa yang Tuhan tidak katakan dia tidak katakan. Apa yang Tuhan mau dia harus mau. Apa yang Tuhan tidak kehendaki jangan dilakukan. Amin. Nah, mari kita mulai melihat Yunus. Kalau ada Alkitab di depan kita, kita boleh buka. Di dalam Yunus, pasal 1, kita tahu Tuhan berfirman kepada Yunus. Untuk apa? Pergi ke Niniwe. Ya, berfirmanlah Tuhan dikatakan kepada Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Bangun, pergilah ke Niniwe. Kota yang besar itu. Berseru kepada mereka. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Firman Tuhan datang, Tuhan kasih tugas kepada Yunus untuk pergi kemana? Niniwe. Kenapa Niniwe? Niniwe kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Saudara, saya perhatikan bahwa ada banyak pengajaran di akhir zaman yang seringkali menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ada banyak orang bertanya kepada saya, apa tanda-tanda akhir zaman? Bagaimana dengan akhir zaman yang ada? Saya mau sampaikan, akhir zaman terjadi secara lokal dan global sudah pernah ada di dalam Alkitab. Yang pertama, waktu masa Nuh. Kita tahu di masa Nuh, banjir begitu luar biasa meliputi seluruh bumi. Betul Bu Eli? Itu terjadi. Dan Tuhan menghabiskan umat manusia sisa 8 orang. Yaitu apa? Nuh dan istrinya. Yaitu apa? Anak dan menantu yang ada. Sem, Ham, Yafet. Nah, ketika kejahatan manusia sampai kepada Allah, Tuhan putuskan menghabiskan pada masa Nuh itu seluruh yang ada. Dan jangan lupa Tuhan bilang saya tidak akan melakukan lagi dengan air bah. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora? Tuhan menghabiskan dengan api. Nah, dari dua kejadian ini, lokal dan global, kejadian selalu dimulai dengan ciri-ciri yang sama, yaitu apa? Dosa, kejahatan sampai kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita harus terus berseru dalam doa kepada Tuhan? Akhir-akhir ini, dunia yang kita hidup, dosa begitu merajalela. Hari ini saya tidak membahas akhir zaman. Nanti sesi khusus kita bahas ini. Apa tandanya? Tetapi satu hal yang pasti, Nuh zamannya dihabisin, Sodom Gomora dihabisin. Satu tanda yang sama-sama muncul di dua kejadian itu. Dosa sampai
kepada Allah. Ya, saudara, kalau orang bisa tahan hidup di zaman ini, bahkan bisa nyaman dan menikmati, saya heran. Kenapa? Karena pada waktu Nuh hidup di zamannya, kalau dia orang benar, Nuh itu orang benar. Nuh tidak tahan dengan zamannya. Seluruh zaman bengkok, seluruh zaman tidak lurus. Keadaan kondisi zaman begitu kacau, dia tidak tahan. Kalau kita lihat di catatan Alkitab, siapa? Yaitu Lot, keponakannya Abraham. Baca di Alkitab, dia tidak tahan dengan kondisi zaman itu. Saat itu Sodom Gomora. Karena keadaan yang ada. Maka kalau anak Tuhan berkata, enak ya di zaman ini, Tuhan kalau bisa jangan datang dulu. Itu keliru. Itu perlu dipertanyakan imannya. Justru kita berdoa dan berseru kepada Tuhan apa? Datanglah ya Tuhan. Tapi ingat, sebelum Tuhan datang, Injil harus diberitakan. Sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai ke seluruh bumi. Kita kembali. Jadi itu pengajaran tentang akhir zaman. Tapi kita tidak belajar itu malam hari ini. Saya kembalikan ke Yunus. Maka Yunus menyampaikan apa yang dari atas ke bawah. Dan Tuhan bilang ke Niniwe. Nah, dia tidak pergi. Dia kemana? Ayat 2, ayat 3 berkata. Di Yunus pasal 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, mendapatkan di sana sebuah kapal. Ia akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka. Saudara, dikatakan di sini Yunus mau melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Mazmur berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ku mendaki ke ujung langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap. Nah, saudara, rekaman lagu ini, saudara, kalau saya nyanyikan semuanya, nanti habis waktunya saya khotbah. Ya, saudara nanti cari lagunya di toko material terdekat ya. Itu ada dijual di sana nanti. Nah, kita kembali. Tidak ada orang yang bisa lari dari hadirat Tuhan. Kenapa? Allah itu omnipresent. Omnipresent artinya dia hadir dimanapun juga. Dia ada. Nah, pada saat Yunus berusaha melarikan diri, berarti dia berseberangan dengan Tuhan. Dia memunggungi Tuhan. Dia membelakangi Tuhan. Ingat, orang yang membelakangi Tuhan, orang yang memunggungi Tuhan, dia sedang menjauhkan diri dari berkat pemeliharaan Tuhan. Dia tidak mendapatkan pagar perlindungan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan menurunkan. Ayat 4 dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Tuhan menurunkan angin ribut. Mari kita lihat. Seorang nabi Tuhan yang melarikan diri. Jadi kalau pertanyaannya di kuis Alkitab, siapakah nabi yang melarikan diri panggilan Tuhan? Yunus. Bapak Ibu, suatu hari saya telepon anak rohani saya. Anak rohani ini lama. Saya jarang lihat status WA orang. Tapi hari itu kebuka, saya lihat Tuhan punya maksud. Lalu saya telepon, saya bilang, cepet turunkan status WA. Karena status WA-mu salah. Kaget dia. Bokso, apa kabar? Lama telepon. Emang status WA saya salah apa? Dia pasang status WA suara hamba Tuhan dengan tangan begini, pakai jas, berdiri, gaya begini. Lalu ada kalimat, apa yang kamu mau Tuhan mau, apa yang kamu suka Tuhan suka. Waduh, Bokso, ini hamba Tuhan. Saya bilang, saya tahu siapa itu. Bukan soal siapa dia. Tapi yang tertulis di kalimat itu keliru. Tidak sesuai Alkitab. Perhatikan. Di dalam kekristenan, kita tidak pernah diajarkan yang namanya antroposentris. Apa itu antroposentris? Di SMA kita belajar antropologi. Antropo itu manusia. Logi itu ilmu. Ilmu tentang manusia. Bapak Ibu masih ingat di sekolah dulu antropologi? Pernah? Pernah ya? Masih ingat pelajaran namanya antropologi? Antropos. Jadi, di dalam Alkitab kita diajarkan apa? Teosentris, bukan antroposentris. Antroposentris itu adalah manusia jadi pusat. Tetapi dalam kekristenan kita diajarkan Tuhan yang jadi pusat. Lihat perbedaan. Kalau Tuhan jadi pusat, apa yang Tuhan mau, saya mau. Apa yang Tuhan suka, saya suka. Yang saya suka, Tuhan nggak suka, saya gugurkan. Yang saya kehendaki, tapi Tuhan tidak kehendaki, saya tenggelamkan. Saya ikut yang Tuhan kehendaki. Itu namanya hidup berpusatkan Tuhan. Tapi zaman sekarang kekristenan salah kaprah. Banyak mimbar keliru mengajarkan. Ajarkan apa? Antroposentris, manusia jadi pusat.
Saya mau tanya, kalau kalimatnya begini, apa yang kamu mau Tuhan mau. Bu Eli bisa tolong saya, mic ada yang terbuka. Apa yang kamu mau Tuhan mau. Apa yang kamu suka Tuhan suka. Saya mau tanya, itu teosentris, Tuhan jadi pusat atau manusia jadi pusat? Nah, manusia jadi pusat. Manusia. Manusia. Saudara, apa jadinya kekristenan? Apa jadinya kekristenan dan gereja Tuhan? Kalau hari ini di mimbar-mimbar, di pelayanan di Zoom-Zoom, di pelayanan onsite, di pelayanan di siaran-siaran YouTube, kalau diajarkan apa yang kamu mau Tuhan mau, apa yang kamu suka, Tuhan suka. Jujur saya mau tanya, yang manusia suka bisa salah nggak? Yang kita mau bisa keliru nggak? Ya, bisa. Bisa nggak yang kita mau kita suka itu muncul dari keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup? Ingat bahwa ada banyak keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu yang menjadi keinginan doa. Bahkan oleh orang-orang yang masuk menara doa. Bahkan itu seringkali dalam rumah doa. Ada banyak yang masuk ke dalamnya. Membawa keinginan yang namanya apa yang aku mau Tuhan mau. Apa yang aku suka Tuhan suka. Mulai hari ini. Rumah doa segala bangsa. Kita berkata kepada Tuhan. Jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku. Apa yang Tuhan suka. Aku suka. Apa yang Tuhan mau. Aku mau. Sekalipun yang suka, Tuhan suka. Aku gak suka. Aku ikut Tuhan yang Tuhan suka. Sekalipun yang Tuhan mau, aku tidak mau. Tapi aku ikut yang Tuhan mau. Yang berkata demikian. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan? Amin. Yes? Amin. Sekarang perhatikan. Yunus disuruh ke Niniwe. Lalu Yunus tidak mau pergi. Dia pergi ke Tarsis. Saudara saya mau tanya. Waktu dia pergi ke Tarsis, dia nggak mau ke Niniwe. Yunus hidup berpusatkan diri atau berpusatkan Tuhan? Nah, Bu Eli wakilin kita bantu jawab. Hah? Diri, Berpusatkan apa? Bu diri, Rosi. Diri. Betul. Saudara, maka hati-hati di zaman sekarang. Saya lihat bukan hanya jemaat. Banyak hamba Tuhan memamerkan jam-jam tangan mahal. Banyak hamba Tuhan memamerkan mobil-mobil mewah. Banyak hamba Tuhan hidup dalam pengajaran berpusatkan diri. Lalu berkata, Tuhan bicara sama saya. Tuhan berkata pada saya. Lalu mengajarkan. Saudara, begitu. Saudara, masa saudara, sebelum zaman ini kita melihat mimbar-mimbar yang ada terjadi. Sebelum masa sekarang. Di zaman Nuh sudah terjadi. Nabi yang hidup berpusatkan diri. Jadi waktu orang bilang, Pak Fu, ini ada hamba Tuhan begini. Sebenarnya enggak heran. Ada hamba Tuhan seperti ini. Oh, enggak heran. Kenapa? Sebelum masa sekarang. Dulu sudah terjadi begitu. Yunus. Maka hari ini saya mau tanya. Siapa di Zoom ini mau hidup? Mulai hari ini berkata. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Yesus dalamku. Aku harus semakin kecil. Dan dia harus semakin besar. Aku makin berkurang. Dia makin bertambah. Siapa yang mau hidup? Berpusatkan Tuhan. Lambaikan tangan. Siapa yang mau hidup? Berpusatkan Tuhan. Angkat tangan. Amin. Amin. Ini janji bukan ke saya hamba Tuhan. Ini janji saudara kepada Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Orang yang hidup berpusatkan diri. Ayat 4 dikata Tuhan turunkan angin ribut ke laut. So lihat orang hidup berpusatkan diri. Istri Lot. Kekayaanku aku tumpuk. Kenikmatanku aku tumpuk. Dia lari keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi hatinya tidak keluar dari Sodom dan Gomora. Badannya melarikan diri keluar. Tapi pikiran hatinya terpikat Sodom dan Gomora. Dia lihat ke belakang. Habis semuanya. Jadi tiang garam. Ibu-ibu ingat. Tunduk para suami. Tangan Lot memegang tangan istrinya. Istriku ingat. Lihat ke depan. Lari. Jangan lihat belakang. Lari. Istrinya bilang, lu kepala, saya kan leher. Terserah gua, leher kan yang menentukan kepala. Leher terserah muternya kemana. Muter, sekali muter jadi tiang garam. Ibu-ibu, saudara memegang peranan penting. Saat ini saya lihat banyak ibu-ibu.
Katakan, saya memegang peranan penting. Amin. Saudara sangat berpengaruh dengan keluarga. Kenapa? Tuhan pakai menjadi tiang-tiang doa yang memberkati. Amin. Ayah. Nah, lihat apa yang terjadi. Oh, Bapak Ibu bilang, ini Pak Fu udah perjalanan. Dia berang dari Banyuwangi sampai ke Bali. Ini saya masih lanjut 3 jam lagi. Ini jangan keras-keras Pak khotbahnya. Lah, kita memang Tuhan firman Tuhan bilang, kamu sudah saatnya makanan keras. Saya dengar ngobrol sebentar, sudah 2 tahun. Rumah doa. Kita adalah pendoa itu siapa? Pahlawan itu benteng perisai yang berjalan di depan. Kita nggak bisa baper. Kita harus punya tulang baja. Kita harus punya lutut besi. Kita harus punya tangan yang dilipatkan, tangan tembaga. Dan kita harus punya air mata yang diteteskan, air mata emas yang Tuhan tampung di kirbatnya Tuhan. Berseru untuk rumah tangga kita. Berseru untuk kota kita. Berseru untuk bangsa negara. Yunus dipanggil untuk pertobatan satu bangsa. Yunus ketaatannya satu bangsa keselamatan bergantung pada ketaatan Yunus. Tapi lihat, adakah hamba Tuhan yang tidak ingin orang lain selamat? Ini Yunus nih. Lucu kan? Ada orang yang tidak mau keselamatan orang lain. Yunus ini. Tidak mau Tuhan. Nah, kenapa kita tahu? Nggak mau. Kita bedah persoalan Yunus. Niniwe, kota besar, itu adalah kota yang menyerang Israel. Musuhnya Israel. Dia nggak mau selamat. Dia mau binasa. Saudara, Yunus sedangkan tahu Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Nah, apa yang terjadi? Saudara, saya ajak kita terus berjalan dan firman Tuhan ini. Nah, sampai akhirnya, kok Yunus berkata, angkat aku, campakkan aku ke dalam laut. Nah, perhatikan. Ini satu keputusan yang sangat-sangat luar biasa. Dia minta campakkan ke dalam laut. Dia lempar di ayat 12 ya. Kok bisa begini? Jadi ceritanya waktu badai turun ya saya ini kalau saya bahas ini bisa 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 harusnya eksposisi keluar itu bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Pasal satu saja ya. Nah, kita kembali lihat. Waktu Tuhan turunkan badai, seluruh awak kapal melempar barang. Mereka ketahuan, mereka berseru kepada Allah mereka. Ingat, setiap bangsa pada masa dulu itu punya Allah-Allah pegangan. Tapi Allah mereka nggak bisa tolong. Karena bukan Allah yang sesungguhnya. Maka mereka ketemu Yunus tidur. Kok kamu bisa tidur? Kita dihantam badai. Bangun. Dan lalu mereka buang undi. Singkat cerita. Mereka ketemu. Ternyata Yunus orangnya. Karena Yunus, maka kapal mereka ditimpa oleh angin tofan, angin badai. Hampir pecah. Mereka sebagai pelaut ketakutan. Belum pernah mengalami gelombang, badai, angin. Begitulah biasa menghantam. Mereka udah lempar semua barang. Ternyata belum terdah badai itu. Yunus orangnya. Pertanyaannya sekarang. Apa yang terjadi? Mereka dapat. Ternyata kamu orangnya Yunus. Akhirnya mereka bilang, kenapa sih sampai laut begitu ngamuk? Tuhanmu begitu marah. Kenapa sampai kami mengalami begini? Siapa kamu? Dari mana asalmu? Kita lihat jawaban Yunus ya. Ya, saya minta boleh buka mic satu dari Bu Purnama ya. Coba bacakan dulu. Nanti kita akan dibaca ayat ini. Saya tampilkan ya. Buka mic. Coba baca. Jawabannya apa? Yuk silakan baca. Ayat 9 saja ya. 1 sampai 16. Sahutnya Silakan buka kepada mic baca. mereka, ya, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat Amin. takut. Oke, sampai di situ. Oke, lihat ayat 9. Siapakah engkau? Mereka tanya. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Allah. Ini tahu orang Ibrani? Menguasai Mazmur, menguasai Zabur, menguasai Taurat. Itu orang Ibrani. Umur 12 udah bar miswah. Dia udah anak Taurat. Dan waktu dia jawab apa? Aku orang Ibrani. Sama kayak orang Kristen. Tepuk dada berkata, aku orang Kristen. Tapi pertanyaannya, perhatikan baik-baik kalimat ini. Aku orang Ibrani. Lalu dia bilang apa? Aku takut akan Tuhan. Ini nih kalimatnya. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Saya mau tanya sekarang.
Catherine, buka, Bu Catherine. Orang takut akan Tuhan. Mungkinkah melarikan diri dari Tuhan? Hah? Jawabannya keren kan? Aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Yang jawab takut Tuhan, lagi lawan Tuhan. Takut Tuhan nggak? Saudara, kita bongkar rahasia firman. Perhatikan. Itu namanya statement of faith. Itu namanya pernyataan iman. Pernyataan iman beda dengan kelakuan iman. Beda dengan perbuatan iman. Pernyataan iman harus disertai dengan perbuatan iman. Karena itu Yakobus bilang gini, tunjukkan imanmu, aku tunjukkan perbuatanku. Saudara, nama saya Fu Kwek Kyo. Saya bersyukur hari ini anak saya, Tuhan jawab doa saya. Mereka mau belajar Mandarin ke Cina. Mereka kuliah di Cina, dua-duanya. Saya malu ketika ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura meeting. Orang melihat nama saya Fu Kwek Kyo. Langsung mereka bilang, "Ni punya Ciangkoi ya?" "Wo punya Ciangkoi," saya bilang. "Kau bisa Mandarin?" "Nggak bisa." Aduh, malu-maluin, namanya Fu Kwek Kyo nggak Mandarin. Tapi Bapak Ibu, tapi saya bisa ngomong panjang. Contoh, contoh saya sampaikan. 我信上帝，千人的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝统治者，一心灵观音。Saya mau tanya, ini apa? Loh kok bisa Pak Fu? Katanya bisa Mandarin. Jangan salah. Yang tadi saya baca, itu ada pengakuan iman rasuli. Siapa di gereja yang pernah tahu gereja Protestan pakai pengakuan iman rasuli? Tahu Bu Eli? Tahu. Saya kecil lahir di gereja Protestan di Bangka. Setiap hari baca pakai bahasa Mandarin. Setiap minggu ibadah saya dengar. Makanya saya hafal, saya tahu. Itulah yang saya bilang. Pengakuan iman. Yang Tuhan tuntut adalah kelakuan perbuatan iman. Kita bisa tahu sepanjang ini. Saya contohin, kita tahu Alkitab sepanjang ini. Yang kita lakukan cuma segini. Miliknya kita berapa? Cuma segini. Kita tahu firman segini. Yang kita lakukan firman cuma segini. Yang jadi milik kita seberapa? Segini. Oh, Yunus bilang, aku takut akan Allah. Orang takut Allah mungkin nggak nembak ajudan mati terus bohong-bohongin wartawan. Oh, dia begini. Aku orang Kristen loh, tapi korupsi masuk penjara. Mulai hari ini, rumah doa segala bangsa. Jangan cuma ngaku Kristen. Jangan cuma ngaku pendoa syafaat. Pengakuan tuh gampang. Kelakuan itu yang harus disertai dengan pengakuan. Yang setuju, lambaikan tangan. Setuju? Itu. Saudara, Yunus akhirnya apa? Bilang apa? Dia bilang apa? Oh, aku takut. Oh, gini-gini. Wah, akhirnya orang-orang di kapal bilang, kami harus gimana? Ketahuan kamu, ternyata kamu yang melarikan diri, kamu harus gimana? Nah, dia jawab begini, di ayat 12. Angkat aku, campakkan aku ke laut. Nah, tadi ayat 9 kan? Nah, ayat 12 dia bilang, angkat aku, buang aku ke laut. Ya, buang aku ke laut. Tadi ayat 9 saya ajak kita maju ke ayat 12. Angkat aku, buang aku ke laut. Yuk, jadilah Kristen Paulus, jangan jadi Kristen Yunus. Apa beda Kristen Paulus, Kristen Yunus? Apa artinya? Lihat. Waktu Paulus dibawa dengan kapal menghadap kepada kaisar di Roma, kapal yang dia tumpangi dihantam angin, badai, ombak, seluruh tawanan termasuk Paulus, yang lain penjahat semua, itu satu rombongan dibawa ke sana, ke Roma. Kalau Paulus bukan karena kejahatan, dituduh memberitakan Injil, dicari-cari kejahatannya. Lalu di dalam kondisi demikian banyak tawanan-tawanan mau melompat ke laut, mau melarikan diri. Nah, kita belajar tradisi zaman dulu. Seorang perwira tentara yang membawa tawanan menuju ke Roma, dia berhak mengambil keputusan, memerintahkan seluruh prajurit, cabut pedang, bunuh semua. Jangan ada yang melarikan diri. Karena kalau ada yang melarikan diri, dia yang nanti dihukum waktu sampai di ibu kota. Nah, seorang panglima yang memimpin perjalanan kapal, membawa penjahat-penjahat yang dipenjara, yang dikeluarkan di penjara, dibawa untuk dipenjara di Roma. Maka orang-orang kalau ada yang sampai lolos dari kapal, dia yang akan dihukum sebagai pemimpin. Maka waktu Paulus melihat kapal sedang dilanda
banyak tawanan ambil kesempatan mau melarikan diri. Paulus berseru, saudara-saudaraku, semalam malaikat menampakkan diri kepadaku bahwa saya harus sampai ke Roma. Karena itu, tidak ada satu orang pun yang binasa. Semua akan selamat. Dengan catatan, jangan ada yang melarikan diri. Semua dalam kapal. Kalau semua dalam kapal, semua akan selamat. Karena Tuhan berkata, kita akan selamat. Nah, lihat. Harusnya kapal itu binasa. Harusnya kapal itu hancur, semua tenggelam mati. Tapi karena ada orang benar di dalamnya, semua selamat. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Beranikah kita berkata, karena ada aku di Papua tinggal, Papua diselamatkan. Karena aku di keluarga ini, keluarga diselamatkan. Karena aku di kantor ini, karena aku ada di perusahaan ini nggak akan bangkit. Perusahaan ini akan bangkit. Semua ini akan diselamatkan. Kantor ini akan diberkati Tuhan. Berani bilang demikian? Harusnya anak Tuhan ada di mana? Di situ diberkati Tuhan. Tadi sekarang kita lihat Yunus. Beda dengan Yunus. Karena ada Yunus di kapal itu, semua orang gara-gara dia gak selamat. Hampir mati gara-gara dia di kapal. So, pertanyaan saya, saudara mau jadi Kristen Paulus atau Kristen Yunus? Saudara mau gara-gara saudara di kapal itu, di rumah itu, di perusahaan itu, di keluarga itu, karena engkau ada di sana, semua orang binasa. Atau karena engkau di sana, semua orang diselamatkan. Pilih yang mana? Sekarang, Ibu Rizka dari Medan. Kristen, jadi Kristen Paulus atau Kristen Yunus? Nah, buka mic ya. Kasih jawaban ke kita. Ya kan, kita interaksi dong kan? Ya kan? Yang mana? Kristen? Paulus. 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 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya berdoa. Karena ada kita di sana. Bahkan udah mau hancur kapalnya. Mau udah tenggelam. Udah mau turun. Tapi karena ada kita, semua diselamatkan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Amin. Yes. Itu yang Tuhan katakan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini. Sampai bagian ini. Saya lanjutkan. Bu Eli, saya minta maaf. Saya tidak bisa membahas seluruhnya karena waktu tentu panjang. Semoga kita bisa bersambung. Ya, slide saya total ada 12 ke atas. Ini baru slide yang keempat. Tapi hari ini saya mau bicara, perhatikan. Di dalam Yunus pasal 1, kita melihat Yunus lari dari Tuhan. Yunus pasal 2, kita melihat Yunus berlari kepada Tuhan. Kembali ke Tuhan. Tapi Tuhan nggak mau berhenti di sini. Tuhan proses Yunus sampai apa? Dalam Yunus pasal 3, kita lihat Yunus berlari bersama Tuhan. Apa beda berlari kembali ke Tuhan dengan berlari bersama Tuhan? Mengapa Tuhan tidak mau kita sampai berlari hanya kepada Tuhan? Tuhan mau kita berlari bersama Tuhan. Bedanya apa? Bedanya begini. Ada banyak istri bilang ke saya begini. Saya pernah ngalamin begini. Pak, capek sama suami saya ke mall. Dia masuk ke mall, dia duduk di food court, dia pegang handphone, dia langsung bilang, dia main game, dia bilang, udah mah, kamu jalan aja. Silakan cari barang, udah ketemu. Nanti dia duduk di sini, kalau saya kemana-mana. Nanti kita ketemu di sini. Dia bilang, Pak, saya ke mall sama suami saya. Saya pingin jalan bareng-bareng bersama. Nanti saya lihat tas, saya coba baju, dia liatin, Pak, bagus nggak, Pak? Gimana, cocok nggak, Pak? Nggak apa-apa, walaupun nggak beli. Kadang-kadang saya lihat Hermes, lihat Versace, saya mau belok, pegangan suami saya lebih kenceng di tangan, pelukannya lebih kenceng. Saya mau belok kanan, dia beloknya mau kiri. Gara-gara dia lihat saya mau masuk. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting bersama. Pernah kan rasakan kan pegangan suami lebih kenceng gitu-gitu kan? Kadang-kadang kan. Nah, lalu dia bilang, ada ibu yang bilang gini, Pak, lebih kesel lagi pernah sampai di parkiran. Saya bilang, udah matiin kita turun. Dia bilang, udah mama jalan aja. Saya ngantuk, saya tidur di parkiran. Nyalain AC, dia turunin kursi, dia tidur nunggu saya di mobil. Nah, itu namanya pergi ke mall untuk istri. Kalau yang pergi ke mall bersama istri, dia akan jalan sama-sama. Masuk toko mana, dia jalan sama-sama. Ibu-ibu mau tanya, yang bilang Saya mau saya sama istri, Pak. memilih pergi ke mall, saya mau suami pergi ke mall, bukan untuk istri, saya mau suami bersama istri. Angkat tangan, yang pilih bersama istri. Oke, yang nggak ngangkat tangan, pilih yang apa? Jangan-jangan dalam hati bilang, Pak, udah dah. Mau untuk istri, mau bersama istri, nggak penting. Yang penting kartu kreditnya bersama saya, Pak. Gitu ya.
Malam hari ini, Tuhan mau kita melayani bukan untuk Tuhan. Oh begitu Pak? Dengar baik-baik. Tuhan bukan mau kita melayani untuk Tuhan. Tuhan mau kita melayani bersama Tuhan. Orang yang melayani untuk Tuhan, karena itulah suka baperan, suka kecewa, sering mundur dari Tuhan. Kenapa? Ya terserah aku dong, kan aku nggak dibayar melayani. Kan aku melayani di Zoom kan bebas, terserah aku dong. Makanya banyak pemusik mundur, WL mundur. Kok aku nggak dijadwalin minggu ini? Kok jadi singer? Kok aku nggak dijadwalin bersama WL ini? Terserah aku main dong. Kok aku ditegur main drumnya begini ketukannya aku main. Itu yang melayani untuk Tuhan. Tapi yang bersama dengan Tuhan. Dia nggak cepat mundur. Dia nggak mudah kecewa. Dia nggak baperan. Kenapa? Karena apa yang Tuhan mau dia mau. Apa yang Tuhan ingin dia ingin. Dia satu frekuensi dengan Tuhan. Yang bersama istri berjalan bersama. Bukan untuk istri. Lu jalan sono, saya jalan sini. Ingat, Tuhan mau kita bersama Tuhan. Bukan untuk Tuhan. Amin. Amin. Selamat melayani untuk Tuhan. Bersama Tuhan. Bukan untuk Tuhan. Yang kedua ingat. Kita melayani dengan cara apa? Bukan diri kita jadi pusat. Tuhan yang jadi pusat. Jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Jangan pernah cari kepentingan dalam pelayanan. Keuntungan dalam pelayanan. Setiap tepuk tangan pujian. Jangan berhenti di kita. Harusnya semua naik kepada Tuhan. Ingat. Tuhan jadi pusat. Bukan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga ingat. Biarlah di mana ada kita. Di sana orang diberkati Tuhan. Jadilah Kristen Paulus. Bukan Kristen Yunus. Saya ulangi. Yang pertama. Bukan antroposentris tapi teosentris. Bukan kita yang jadi pusat. Bukan manusia jadi pusat. Tuhan jadi pusat. Yang kedua. Jadilah Kristen Paulus bukan Kristen Yunus. Yang ketiga. Ingat. Melayani bersama Tuhan. Bukan untuk Tuhan. Orang yang melayani untuk Tuhan gampang kecewa. Orang yang melayani bersama Tuhan. Tidak akan gampang mundur. Firman Tuhan. Sampai di sini. Ada bagian selanjutnya. Bu Eli sekali lagi minta maaf. Karena kalau untuk melanjutkan pengajaran ini, saya butuh 2 sesi lagi paling tidak. Tapi biar malam ini, nggak usah banyak. Tapi yang kita tahu sedikit, tapi kita lakukan, kita kerjakan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Fu Kwek Kyong untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan, kami tentunya masih menginginkan ya untuk Bapak menyelesaikan nanti sampai 2 sesi lagi kita akan jadwalkan. Ya, puji Tuhan. Kiranya kalau masih tetap bersama dengan kami di sini, senang sekali. Mari Bapak Ibu kita akan menggunakan. Oke. Kalau Bapak akan Bapak bisa berikan info apakah langsung melanjutkan perjalanan atau kita berdoa dulu untuk Bapak? Oke. Silakan. Saya berdoa atau Ibu? Ya, kami akan berdoa untuk Bapak ya untuk perjalanan yang akan silakan ini dan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama yang memberkati kami di sini. Ya, untuk hal pokok doa ini saya minta dengan kasih kepada Ibu Purnama untuk mendoakan. Pertama berdoa untuk firman, kedua kita berdoa juga untuk pelayanan Pak Fu. Saya tahu ke depan nanti kita akan bersinergi terus bersama dengan beliau. Beliau sangat aktif dan sangat mengasihi Tuhan dan tentunya juga rindu untuk terus memberkati bangsa ini. Kita silakan Ibu Purnama dengan pokok-pokok doa ini kita akan dukung bersama. Oke, terima kasih Bu Eli. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, sungguh kami diberkati pada sore dan malam hari ini ya Abah, di mana kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Fu, sungguh memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi kami, di mana selama ini Tuhan banyak hal yang salah yang kami lakukan, kami melayani untuk Tuhan, tetapi saat ini kami diingatkan bahwa kami melayani bersama dengan Tuhan. Dan kami mau menjadi Kristen Paulus ya Bapak, karena kami tahu
Dimanapun kami berada, Engkau tetap berada. Tetapi Engkau yang menjadi pusat perhatian kami. Karena kami tahu Engkau yang semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Dan Engkau tetap menjadi kepala di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu, di mana kami tahu Tuhan, setiap keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang tidak berasal daripadamu, biarlah itu dijauhkan dari kehidupan kami. Tetapi kami mau hidup terus, bertumbuh bersama dengan Engkau, karena iman kami harus disertai dengan tindakan yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami, dan kami percaya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hamba-Mu, Pendeta Fu. Biarlah kiranya Tuhan perjalanan hamba-Mu bersama dengan keluarga, family time ya Tuhan, biar mereka dapat menikmati perjalanannya bersama dengan Engkau, dan mereka dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus-Mu. Engkau juga yang memberkati pelayanan hamba-Mu, berkati seluruh orang-orang yang ada di bawah pengembalaan hamba-Mu, dan Engkau terus memberkati istrinya Tuhan dan ketiga orang anaknya. Biarlah mereka sehati sepikir di dalam Tuhan, karena Engkau yang berfirman ya Abah, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Karena kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, biarlah kami semakin hari Tuhan, semakin dibawa kepada dimensi yang lebih lagi, dari satu pengertian ke pengertian yang lebih lagi. Kami next level ya Abah, dan kami percaya kami tidak lagi menjadi Kristen-Kristen yang mudah tersinggung, sakit hati, maupun ya Tuhan, yang mudah mundur. Tetapi kami semakin hari semakin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberi pengertian-pengertian baru kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, bersama Yesus kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus ada jalan keluar, dan bersama Yesus ya Tuhan, semuanya akan menikmati damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu doanya. Purnama. Ya. Gimana Pak Fu? Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu ya, kita gunakan kesempatan ini untuk tanya jawab. Kami buka kesempatan dulu, berhubung Pak Fu masih bisa sejenak mungkin bersama dengan kita di sini. Mari menggunakan kesempatan yang ada, atau Bapak Ibu ya tadi mendengarkan ya beberapa poin yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu diberkati dan mendapatkan satu pemahaman pengertian baru yang sangat membangun ya. Boleh Bapak Ibu menyaksikan atau berbagi, silakan kita berikan kesempatan ini. Mari gunakan waktunya Bapak Ibu. Ya, sangat menarik sekali. Tadi saya agak terkejut juga ketika Pak Fu ya tegur temannya ya, yang suruh turunkan kamu punya profil ya, yaitu Tuhan senang apa yang aku senang, Tuhan mau apa yang aku. Maaf Bu Eli, suara Ibu terdengar kecil di tempat saya. Apakah cuma saya? Okay. Seperti Ya. agak jauh gitu. Oh maaf. Ini saya lebih dekat lagi. Ya, statement daripada Pak Fu tadi ketika bersaksi ya mengenai ada teman yang dia tegur tanda kutip untuk minta turunkan profilnya karena tulisannya ataupun statementnya tidak membangun, tidak sesuai dengan iman Kristiani atau tidak Alkitabiah. Ya, apa yang Tuhan mau, aku mau, apa yang Tuhan senang, apa yang aku senang, Tuhan senang. Jadi artinya tuh berpusat kepada manusia ya. Seringkali kita pikir kalimat-kalimat yang seperti ini membangun semangat orang lain gitu ya. Padahal sebenarnya kita sendiri sedang memberikan satu pemahaman yang sangat keliru. Ya, kelihatannya kalimat ini
semangat gitu ya, tapi nyatanya, mengandung nilai-nilai yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan akhirnya menjadikan, pemahaman yang sangat keliru, sesuai dengan iman Kristiani, ya. Saya juga diberkati dengan tadi, melayani untuk Tuhan ya, atau melayani bersama dengan Tuhan, ya. Itu sangat memberkati saya, sangat membangun saya juga. Ya, puji Tuhan. Mungkin, Bapak Ibu yang lain bisa, menambahkan juga silakan. Ya, mungkin karena Pak Fu masih di Tabanan ya. Kami tadi dari sana Pak Fu, ya kan. Kami tadi dari Tabanan, di sana ada satu wilayah, ada satu area gitu ya, eee, yang, hamba Tuhan di sana, eee, hamba Tuhan di Bali ya, dapat visi Bu Eli, untuk saya membangun. pindah ke handphone ya. Ya, silakan Pak, Bapak boleh ya. Saya masuk Ya, dari handphone ya. oke Kebetulan suara silakan. laptop saya ini juga agak kecil suara soundnya. Saya coba di handphone ya. Bentar ya. Baik, ya Ibu-ibu, silakan Pak Fu. teman-teman, Bapak Ibu, maaf ya. Saya pakai handphone ya. Saya pindah ke handphone ya. Biar Oke, eh, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena Pak Fu lagi sedang akan beralih ke handphone, kita akan naikkan dulu satu pujian ya. Kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk hal yang Bapak Ibu mau sharing setelah pujian ini, kita akan lanjutkan lagi ya. Baik, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah
terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih. Kita akan melanjutkan diskusi kita ya. Pak Fu mungkin masih dalam perjalanan, masih bisa menyimak. Dan Bapak Ibu mari gunakan waktu yang ada untuk berbagi. Silakan Bapak Ibu. Atau kalau ada pertanyaan juga boleh, Pak Fu masih monitor kita. Silakan. Mari Bapak Ibu sekalian. Ibu Purnama ada, Ibu Rosi. Ya, Shalom Ya, Bu silakan. Eli, Shalom Pak Fu. Saya juga tadi baru sadar begitu ya apa yang disampaikan Pak Fu. Bagaimana hamba-hamba Tuhan sekarang ternyata itu juga sudah terjadi di masa-masa yang lalu ya. Seperti dikatakan Pak Fu, kadang sudah berpusat kepada diri sendiri. Misalnya dengan penampilan secara materi ya. Nah, itu memang sudah semakin terlihat hari-hari ini. Jadi ada kelas-kelas tertentu. Terkadang kita mau mengundang hamba Tuhan, dia mengatakan tunggu saya tanya dulu sekretaris karena apa? Kadang-kadang memang benar bisa jadi jadwal ya yang berbeda, tapi dengan adanya statement begitu terkadang ada motivasi yang sesuatu gitu ya, punya nilai-nilai tertentu seperti itu. Dan hari-hari ini memang sangat dibutuhkan seperti apa yang disampaikan Pak Fu tadi ya, kembali kepada panggilan sesungguhnya. Jangan karena ingin berpusat kepada diri sendiri, tapi semua mari fokus kepada Tuhan. Kita harus memberikan kemuliaan itu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Hari-hari ini juga terkadang kita jadi malu sendiri dengan statement-statement hamba Tuhan, pernyataan-pernyataan hamba Tuhan di sosmed yang membuat banyak orang jadi malu seperti itu, pengikut Kristus, tapi kok jadi begitu pengertiannya seperti itu. Ini yang perlu diluruskan. Saya sangat bersyukur gitu ya Pak Fu tadi menyampaikan hal ini, di mana kita harus tetap berfokus kepada Tuhan, bukan melayani untuk Tuhan, seolah-olah kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan, tetapi maunya bersama Tuhan. Ini satu hal yang berharga bagi saya. Itu yang bisa saya sampaikan Bu Eni. Pak Fu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Ya, Purnama silakan untuk Pak sharingnya. Fu. Terima kasih. Ya, terima kasih sharingnya Ibu. Saya senang mendengar bahwa Ibu dikuatkan oleh Tuhan. Sebentar ya, saya balikkan kameranya. Iya, terima kasih Bu untuk sharingnya ya. Itu dari saya Bu Eli. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Fu dan juga Ibu Purnama. Mari Bapak Ibu yang kekasih, yang lain silakan untuk menggunakan kesempatan ini. Silakan untuk menggunakan waktu yang ada. Mari berbagi. Ada lagi? Silakan. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada ya, Paknya sudah tidak ada. Baik, kita akan berdoa ya Bapak Ibu. Pertama kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan tentunya. Gereja, kita berdoa untuk penginjilan ya. Tadi Yunus ya Bapak Ibu, tadi saya juga diberkati dengan poin firman Tuhan. Karena Yunus dengan bangganya bilang ya,
Aku ini, sahutnya kepada mereka, aku ini seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ya, jadi kalau di zaman sekarang ini, eh, sebagai hamba-hamba Tuhan ya, apa yang dilakukan oleh Yunus, dia pergi, Tuhan suruh, ya Tuhan suruh pergi ke satu tempat untuk keselamatan jiwa-jiwa di sana tentu ya. Dan kita sering, kita juga sebagai misionaris ataupun pelayan Tuhan hari-hari ini, Tuhan taruh untuk kita, eh, apa ya, terpanggil kepada jiwa-jiwa, atau kita melayani jiwa-jiwa, beritakan Injil. Nah, kalau Yunus kan disuruh membawa seruan pertobatan, ya mungkin untuk kita, kita harusnya membawa berita Injil. Tapi apa yang terjadi? Ya, kita bangga menyebut kita, saya orang Kristen, saya pengikut Yesus. Tapi Tuhan suruh kita beritakan Injil, kita lakukan tidak. Ya, hari-hari ya kita pergi pelayanan sana sini. Kadang-kadang kita ini sibuk pelayanan Bapak Ibu ya. Tetapi mungkin kita perlu ada evaluasi juga. Apakah pelayanan yang kita lakukan ini orientasinya jiwa-jiwa, atau kita sedang melakukan agenda yang kita sudah susun sedemikian rupa. Ya, jadi memang sangat berhati-hati sebenarnya untuk hal ini. Sembari tadi membaca ayat 9 ini, terlintas di pikiran saya seperti itu ya. Kita juga mungkin sering, ya kami pelayan Tuhan, kami orang Kristen, kami hamba Tuhan, tapi kami tidak memberitakan Injil. Ya, kami tidak mengabarkan kabar keselamatan. Ya, atau hari ini kami sangat sibuk sekali, tapi mungkin kami latihan musik, kami latihan apa lagi namanya, yang sifatnya itu kegiatan, ya. Kita tidak fokus atau orientasi apa yang kita kerjakan itu tidak kepada membawa kabar baik atau berita kepada mungkin satu orang, dua orang, atau bahkan satu kampung, ya seperti sekarang Niniwe itu satu kota, begitu Bapak Ibu ya. Ya, sembari tadi saya juga, kita mungkin salah satu yang hari ini harus ya minta pulihkan oleh Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk bagaimana fokus kita sebagai gereja ini adalah ikut kehendak Tuhan, atau kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita semua, yaitu kita itu memberitakan kabar baik. Ya, mari kita terus berdoa sebagai gereja di akhir zaman ini. Kita mau pergi dan untuk memberitakan kabar baik itu ke kota-kota, ke kampung, ataupun bahkan keluarga atau lingkungan di mana kita tinggal, untuk mengabarkan kabar baik setiap hari ya. Baik, saya minta nanti untuk pokok doa ini, yaitu Catherine untuk menaikkannya. Kita akan dukung bersama. Silakan Catherine. Ya, suara Catherine belum terdengar ya. Halo Bu, apakah Sudah terdengar? sekarang. Terima kasih Catherine. Bu, maaf tadi saya tidak dengar karena suara Ibu kecil, jadi pokok Oh, doanya suara saya kecil. iya. Oke. Kita ulangnya, kita berdoa untuk gereja berfokus kepada melakukan kehendak Tuhan, yaitu orientasi kepada pekabaran Injil atau keselamatan jiwa-jiwa. Silakan Catherine. Baik. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat malam. Kami berterima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama dalam ruangan Zoom ini di Papua Rumah Doa bagi Segala Bangsa. Bersyukur untuk ibadah malam hari ini kami sudah menaikkan pujian, kami sudah menyembah Engkau.
dan juga kami mendengarkan firman Tuhan yang juga boleh menegur kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, biarlah Engkau berkati hamba-Mu, Pak Fu Tuhan, dan pada saat ini juga kami mau berdoa terkhusus Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini khususnya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan para pemimpin gereja ataupun gembala-gembala, eh, pimpinan majelis-majelis yang ada di gereja. Biarlah Tuhan kami berdoa bagi mereka, Engkau berikan mereka hikmat yang daripadamu, kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan. Biarlah eh, mereka boleh menjadi hamba-hambamu yang terus memberitakan kebenaran dari firman Tuhan, Tuhan. Mereka tidak menyampaikan apa yang eh, mengenakan atau hal-hal yang baik-baik saja bagi jemaat, tetapi mereka boleh betul-betul kembali kepada Alkitab, apa yang betul-betul mau Tuhan sampaikan kepada jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hambamu yang ada di Indonesia ini Tuhan, Kau berkati mereka, biarlah juga selalu bukan hanya saja dalam penyampaian firman mereka Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam keluarga mereka, hubungan mereka dengan keluarga juga, Tuhan berkati biarlah boleh menjadi teladan bagi jemaat. Jadi bukan hanya mereka uh, berbicara di atas mimbar dengan baik, dengan benar, sesuai dengan firman, tapi kehidupan mereka juga boleh menjadi contoh bagi jemaat, dan jemaat juga boleh mengikuti itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan gereja-gerejamu Tuhan, biarlah juga boleh selalu mengabarkan Injil, mengabarkan kebenaran Tuhan. Bukan apa yang menjadi pusat dari diri mereka, tetapi mereka selalu memberitakan apa yang ingin Kau sampaikan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau akan uh, mendengar doa kami dan Engkau akan melakukannya sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Catherine untuk doanya. Ya, Bapak Ibu, kita terus berdoa ya. Kita berdoa sekarang untuk Sekarang dunia Bu Eli, pendidikan di karena Indonesia. ada Ya. satu hal yang saya dapat dari Oh ya, Ibu maaf, Purnama, silakan. Bu Eli. Boleh saya bicara bentar? Ya, silakan Pak, Ya. silakan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Purnama dari Rumah Doa Segala Bangsa yang Papua, saya percaya ini adalah sebuah seruan untuk kita sama-sama mendoakan. Tadi udah benar Bu Eli mengarahkan, meminta doa untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi kita dipanggil penghakiman itu urusan Tuhan. Semua akan diuji, yaitu dari jerami, dari kayu, atau dari emas. Itu semua pelayanan akan yang tidak kekalahan akan memberikan dan bahkan dengan gaya hidup gini, perhatikan Yunus bisa pergi dan dia berangkat, dikatakan dengan uang yang ada dia beli tiket, betul nggak? Pakai uang dia beli kan? Seorang nabi Tuhan, dari mana uangnya dia? Nah, kita mencatat bahwa mereka hidup dari persembahan jemaat. Nabi Tuhan hidup berdasarkan apa yang dinamakan topangan dari para umat. Sayang ya, uang yang dipersembahkan, Yunus punya uang itu berkat dari Tuhan, bukan milik kita. Kita cuma pengelola. Tapi berkat dari Tuhan itu dipakai untuk melawan Tuhan, justru pergi dari Tuhan.
Ya, jadi hati-hati, berkat kita harus melayani Tuhan melalui berkat itu, dan kita doakan gereja-gereja, eh, sinode-sinode, hamba Tuhan, jangan sampai ada namanya sinode pride. Jadi ada namanya kebanggaan sinode, ada namanya kesombongan sinodal. Kadang-kadang saya sedih. Ada yang sampai sampaikan ke saya ke lapangan terbukti, saya ke satu daerah, saya nggak usah sebut daerah, di situ, waduh daerah itu sinode ini yang paling tua, paling kuat. Kalau ada jemaatnya ternyata bertumbuh di gereja ini, akhirnya suatu hari masuk ke gereja ini, dia lebih rela jemaatnya pindah ke agama yang lain, percaya Tuhan yang lain, dibanding masuk denominasi yang lain. Saya bilang, sampai terjadi begitu? Iya. Nah karena itu saya berdoa bahwa pengajaran tentang panggilan dan pelayanan yang sejati yang diangkat dari pengajaran kehidupan Yunus 4 pasal ini boleh menjadi sebuah pengajaran yang sampai ke gereja-gereja Tuhan, ya. Karena seringkali kadang-kadang identitas yang masih belum tuntas, status yang diletakkan pada jam tangan, pada sepatu, pada mobil, pada sebutan hamba Tuhan besar, itu seperti yang diungkapkan tadi ya, kata Bu Purnama ya, ada yang sampai hubungin sekretaris saya deh. Di balik itu ya ada yang benar, tapi ada yang eh, nggak tepat seperti itu. Nah, saya di dalam pelayanan, amplop persembahan yang saya terima itu sejak menikah istri saya yang buka, bukan saya. Saya nggak nggak mau tahu gereja ini kasihnya berapa, gereja ini kasih berapa. Kenapa? Karena itu memasukkan diri ke dalam gini. Kalau kita tahu ini kasihnya besar, ini kasihnya kecil, ketika yang ini undang kita, itu menjadi satu godaan. Ada yang kadang-kadang akhirnya memutuskan mempertimbangkan sesuai dengan gereja besar apa kecil. Nah semua ini sekali lagi kita nggak boleh menghakimi, urusan dia dengan Tuhan. Seperti Daud berkata, aku nggak akan menjamah orang diurapi Tuhan. Karena itu RDSB, Rumah Doa Segala Bangsa. Ya terima kasih. Panggilan kita malam ini adalah mendoakan hal ini supaya Tuhan menjamah dan mengubahkan. Itu sih tambahan dari respon saya terhadap apa yang disampaikan Bu Purnama dan juga doa tadi yang saya lihat dimintakan dipanjatkan. Terima kasih. Tuhan berkati. Saya izin Ya, tutup kamera puji Bu Tuhan. Edi, nggak apa ya? Bagaimana Pak Fuf? Maaf. Ya, saya izin tutup kamera ya. Oh ya, boleh. Silakan Pak Fuf. Jika nanti masih memantau dan ada hal Tapi yang masih saya ingin mengikuti, disampaikan, saya mendengarkan ya. ya kami terbuka dan nanti Bapak open mic saja. Baik, Bapak Ibu kekasih, kita akan melanjutkan lagi menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan ya. Kita terus berdoa bahwa hari-hari ini kami kebetulan di sini di Bali ini hamba Tuhan yang menjadi tuan rumah ya, bos. Kemarin juga berbagi tentang bagaimana sesungguhnya gereja adalah bagian daripada bangsa ini. Berhak juga mereka menikmati hasil-hasil doa untuk bangsa ini. Ya kan? Di antaranya mungkin kita mendoakan daerah kita, provinsi di mana kita berada. Contoh misalnya provinsi Bali misalnya begitu ya. Atau Papua, kita di Papua ya. Lalu ketika mendoakan keadaan mungkin beberapa tahun yang lalu tidak sebaik sekarang, waktu itu tidak begitu baik, tapi kita terus mendoakan dan mendoakan. Lalu mungkin hari-hari ini sudah semakin baik, namun kita tahu adalah hasil doa kita. Namun kita tidak berada di pusaran daripada kebijakan-kebijakan kota. Seringkali gereja itu tidak terhubung mungkin dengan gubernurnya atau bupati setempat, ya kan? Sehingga kita itu tidak ada akses untuk kita juga ikut menikmati hasil doa kita untuk kota kita, ya kan? Nah, sementara hasil doa kita itu dinikmati oleh kelompok lain, masyarakat lain yang mungkin ya
kita percaya ya, bagaimana doa-doa kita tuh mengubah kota dan sebagainya ya. Mungkin mereka juga melakukan dengan caranya sendiri, tapi akhirnya justru kelompok lain ataupun katakanlah dari organisasi agama yang lain itu lebih mereka menikmati hasil-hasil doa ya, berkat-berkat itu mereka yang lebih mendapatkan ininya, arahannya. Jadi kita akan melihat bagaimana gereja sungguh-sungguh perlu ya, karena nanti kita akan lihat misalnya berkat-berkat di kota itu akan dinikmati oleh kelompok-kelompok yang lain. Untuk gereja, bahkan untuk mendapatkan keyboard di gereja aja perlu doa puasa. Jadi gerejanya doa terus. Gereja di kota kita doa terus, puasa terus ya kan. Sementara ketika doa-doa kita dijawab untuk kota kita, yang menikmati yang lain. Jadi maksudnya di sini mari kita akan bawakan ya, menjadikan satu topik doa agar gereja ini merajut hubungan dengan pemerintah yang kita doakan. Mereka harus hadir di kota mereka juga secara fisik ya, bukan hanya doa kita yang hadir di sana, tapi juga kita secara fisik hadir di sana. Artinya apa? Tuhan juga menitipkan berkat-berkatnya kepada banyak sekali resources, terutama untuk negara kita, pemerintah kita. Dan di sana juga ada hak-hak kita sebagai warga negara atau sebagai warga kota untuk kita misalnya mendapatkan pendidikan lebih baik, mendapatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh daerah ya untuk warganya. Kita kan warga kota ini. Nah, seringkali itu terjadi. Jadi mari kita gereja ini lebih gaul, lebih membuka diri, membangun hubungan, sehingga kehadiran mereka juga dirasakan oleh masyarakat atau pemegang atau pemimpin atau pengambil keputusan di kota mereka. Ya, untuk pokok doa ini saya minta nanti Ibu Rika mendoakannya. Silakan Ibu Rika. Tuhan Yesus memberkati. Buka mic ya Bu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena firman-Mu mengatakan, di mana Engkau melempar kami ke kesejahteraan kota, bahkan kesejahteraan tempat di mana Engkau menempatkan kami menjadi tanggung jawab kami. Oleh sebab itu, Tuhan, setiap kami yang berada di 38 provinsi di bangsa ini, kami berada, Tuhan, di Provinsi Sumatera Utara. Kami berdoa untuk Sumatera Utara, Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun atas Sumatera Utara. Biarlah Tuhan, sungguh Tuhan, ada pertobatan yang daripadamu atas Sumatera Utara. Semua dosa pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Sumatera Utara, Tuhan angkat. Tuhan bersihkan Sumatera Utara. Dari setiap Tuhan penyembahan-penyembahan pada kuasa-kuasa kegelapan. Penyembahan-penyembahan Tuhan yang bukan daripadamu. Bahkan penghujatan-penghujatan kepada gereja Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan. Kami angkat dari Sumatera Utara di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan langit yang sudah menjadi tembaga atas Sumatera Utara. Tuhan mari tahirkan dengan kuasa darah-Mu. Bahkan tanah yang sudah hitam bagaikan besi, Tuhan tahirkan dengan darah-Mu Tuhan. Agar kesejahteraan yang daripadamu ada atas langit, atas bumi, atas udara, atas tanah, atas air, bahkan keseluruhnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami tidak lupa Tuhan membawa Tuhan gereja Tuhan yang ada di Sumatera Utara, bahkan di provinsi-provinsi lainnya, terus bertekun di dalam doa, bertalu-talu meminta belas kasihan daripadamu atas negeri ini, atas bangsa ini, atas Indonesia Tuhan. Yang Kau jadikan Tuhan, dengan perkataanmu yang Kau jadikan untuk setiap kami boleh menikmati Tuhan. Menikmati kekayaan bangsa-bangsa, menikmati kekayaan orang-orang fasik, menikmati apa yang tumbuh, apa yang ada baik di langit, di bumi, di air, di hutan, di manapun Tuhan untuk boleh kami nikmati. Tapi satu hal kami kurang mengucap syukur dengan apa yang Kau beri Tuhan. Bahkan kami menduakan Engkau dalam setiap perkataan kami, perbuatan kami, bahkan perilaku kami.
Oleh sebab itu mari Bapa, kami batas nama gerejamu, kami sebagai gereja Tuhan, berdiri atas bangsa kami, meminta pengampunan yang daripadamu Tuhan. Meminta belas kasihan yang daripadamu Bapa, agar kami tidak dimusnahkan, tapi kami boleh menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Karena firman-Mu katakan, bila kami umat-umat Tuhan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, mencari wajah-Mu, tinggal diam dalam kebenaran-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Maka apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat bagi-Mu, Tuhan, semua itu menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, begitu banyak gereja yang menderita, begitu banyak gereja Tuhan yang hanya sebuah keyboard harus berdoa dan berpuasa. Nah, kami percaya Tuhan, doa orang benar sungguh besar kuasanya. Waktu-Mu akan memperlengkapi gereja-gereja yang membutuhkan alat-alat musik, yang membutuhkan Tuhan apa yang mereka butuhkan, yang membutuhkan gedung gereja, apa yang mereka butuhkan, segala sesuatu Tuhan yang disebut gereja. Bahkan hamba-hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, bahkan Kau tempatkan dimanapun mereka berada Tuhan. Di 38 di provinsi Tuhan, di kota, di kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai lorong-lorong. Engkau yang mempersiapkannya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada kemerdekaan setiap firman-Mu diperkatakan. Kemerdekaan yang daripadamu Tuhan, kemerdekaan dari segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan, kemerdekaan dari segala perbuatan-perbuatan apapun Tuhan yang menghambat Tuhan pertumbuhan gereja, yang menghambat Tuhan gereja-Mu diberkati. Mari saat ini Bapak kami minta pengampunan daripadamu. Diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan. Diberkatilah setiap para pendeta-Mu, berkat anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam gereja Tuhan. Di dalam pelayanan misi, di dalam pelayanan doa, di dalam pelayanan 5 jawatan Tuhan. Gembala, rasul, nabi, pengajar, penginjil.